Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona, jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa kami tidak boleh, saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB, yaitu WHO. Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Seorang ibu muda bernama Sylvia Titir Lolobi mengaku mendapat pesan dari Roh Kudus untuk tidak melakukan vaksin virus corona. Vaksin yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO berdasarkan pesan yang diterimanya dari Tuhan Yesus pada 4 Januari 2021 lalu. Katanya sudah dicampur dengan gen antikristus. Selain itu, Tuhan juga berpesan bahwa saat ini adalah masa akhir zaman yang merupakan masa yang krusial bagi umat manusia dalam menentukan sikap. Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman, kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik, vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Itu yang Tuhan nyatakan buat kepada saya. Sylvia merasa pesan Tuhan ini sangat nyata dan dia diberi tanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang lain, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Setelah mendapat pesan dari Tuhan, Sylvia menonton TV. Pas pada berita tentang pelaksanaan vaksin pertama yang dilakukan kepada Presiden RI Joko Widodo. Baginya itu tidak kebetulan. Karena itu, dia merasa terpanggil untuk membuat video ini dan disebarluaskan. Dia ingin pesan Tuhan agar tidak menyuntikkan vaksin corona ini diketahui orang banyak, karena berisi gen antikristus yang membahayakan umat manusia. Sudah ada di akhir zaman, di mana ini adalah hari-hari yang jahat, di mana ada muncul penyesatan demi penyesatan. Jangan sampai kita disesatkan dengan vaksin yang kita pikir ini baik, ternyata di dalamnya sudah digunakan oleh antikristus untuk mulai menyebarkan gennya ke seluruh dunia. Karena ini bukan hanya virus corona, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh negara, seluruh bangsa di dunia. Karena itu Tuhan menyuruh saya untuk membagikan pesan ini. Siapa sebenarnya Sylvia Titir Lolobi yang berani mengaku bertemu Tuhan? Dalam channel YouTube-nya tidak ada keterangan tentang identitasnya. Di akun Facebook miliknya juga tidak ada keterangan profil pribadi termasuk tempat tinggalnya. Kemungkinan besar dia tinggal di kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Namun, kalau melihat postingan foto-foto dirinya, sepertinya dia pernah bekerja di Taiwan. Ada juga nama Sylvia Triwahyuni Titir Lolobi sebagai agen asuransi Allianz. Di video keduanya yang dipublikasikan pada 17 Juni 2020, Sylvia mengaku terlahir dari keluarga Katolik yang fanatik. Mamanya aktif sekali di gereja. Ia bercerita bahwa saat ayahnya meninggal dunia pada tahun 2016, kakaknya dari kota datang dan mengajak sharing dengannya tentang agama. Kakaknya meminta Sylvia untuk rajin berdoa dan menyarankan berpuasa untuk mencari Tuhan. Sejak itu, dia mulai berpuasa tiap hari Jumat selama setahun.
Tujuan berpuasa untuk mengucap syukur, entah lagi senang atau susah. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur lewat puasa. Sylvia juga mengungkapkan kisah lain dalam video pertamanya berdasarkan pesan yang diterimanya dari Tuhan Yesus pada 3 Januari 2020. Dia mengaku Roh Kudus sering membangunkannya pada subuh pagi hari untuk berdoa. Suatu saat ketika dia sedang duduk di kamar, tiba-tiba di sekelilingnya berubah menjadi seperti berada di alam semesta yang maha luas, yang membuatnya kaget, bingung, sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Tiba-tiba Sylvia mendengar suara yang kuat dan keras, disuruh lihat ke bawah. Waktu dia melihat ke bawah, berdiri di hadapannya Bapa Allah, pakai jubah baju putih, dari dada ke bawah. Alam semesta tertutup oleh Allah Bapa, sangat besar. Bola bumi seperti berada di bawah kaki Allah Bapa, luar biasa besar. Sylvia juga melihat bumi seperti tertutupi selaput putih, dan selaput itu bergerak-gerak seperti hidup, menutup seluruh bumi, seperti kumpulan roh yang mengelilingi bumi. Sudah waktu hari-hari yang jati akhir zaman. Kita harus menetapkan hati kita, sikap hati kita. Kita mau memilih Allah sebagai Tuhan kita. Kita mau memilih hidup yang kekal bersama Allah di sorga Yesus Kristus. Ataukah kita mau memilih mengikuti dunia ini, kesenangan duniawi, godaan-godaan si jahat yang akan membawa kita kepada kehancuran, masuk di dalam api neraka yang kekal.